Bab 941-945. Bab 941, Nona muda berbaju merah. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang melesat ke tanah, Xiao Yan, yang matanya tertutup, akhirnya perlahan membukanya. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya ada kebutuhan untuk pergi ke pusat kota untuk melihatnya. Lagi pula tempat ini adalah satu-satunya lubang cacing dalam radius 1000 km dari kota Horizon. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berguling dari tempat tidur. Dia mandi sebentar sebelum keluar untuk mengumpulkan dokter peri kecil dan dua lainnya. Kelompok itu berjalan keluar dari penginapan dan bergegas ke pusat kota. Kelompok 4 pria Xiao Yan perlahan-lahan berjalan di jalan utama, yang memiliki jumlah lalu lintas yang tak ada habisnya. Mungkin karena masih pagi, tapi udara mengandung uap air yang ada di hutan pegunungan, memberi mereka perasaan menyegarkan. Kedua sisi jalan, diaspal dengan batu biru, kadang-kadang mengirimkan berbagai tangisan. Berbagai barang dagangan yang mempesona telah ditempatkan di toko-toko di kedua sisi. Aliran manusia yang besar seperti semut yang menembus mereka. Horizon City memancarkan perasaan yang sangat sibuk dan terbatas. Ada desas-desus bahwa leluhur klan Luo mengundang pembantu untuk memperbaiki lubang cacing. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan membantu tergantung pada situasinya. Lagi pula, faksi-faksi di dalam Horizon City terlalu rumit. Tidak bijaksana bagi kita untuk terlibat. Kaki Xiao Yan perlahan maju dengan kecepatan khusus. Tatapannya menyapu toko-toko di kedua sisi jalan sementara mulutnya berbicara dengan acuh tak acuh. Ya, dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang telah melangkah ke kelas Douzong dan memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Dan, gelombang kuku kuda tiba-tiba ditransmisikan dari depan jalan saat Xiao Yan sedang berbicara dengan dokter peri kecil. Seketika jalanan menjadi kacau. Sosok merah menyala bergegas dari ujung jalan, menjatuhkan banyak orang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata marah, mereka menemukan bahwa ada seorang wanita muda dengan pakaian merah cerah di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik, tetapi ada seutas kesombongan liar di antara alisnya. Cambuk merah cerah tergantung di pinggang kecilnya sementara tawa indah yang bangga bergema di seberang jalan. Kuda merah itu seperti nyala api yang melesat dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, itu muncul tidak jauh dari kelompok Xiao Yan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalian semua, minggir untuk rindu ini. Kalau tidak, tidak ada yang akan bertanggung jawab jika kamu diinjak sampai mati. Petik 2. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak. Alisnya segera berkerut saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiao Yan, yang awalnya akan menghindar, segera mengungkapkan ekspresi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia paling tidak menyukai wanita arogan seperti ini. Dia meletakkan kaki yang baru saja dia angkat, kembali ke bawah dan terus berjalan perlahan ke depan tanpa mengangkat matanya. Huff, kamu mencari kematian. Tindakan Xiao Yan ini secara alami diserap ke dalam mata wanita muda berpakaian merah itu. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk. Segera, bayangan merah bergegas ke depan di tengah suara robekan udara yang jernih, membawa angin saat diayunkan ke Xiao Yan. Wajah Xiao Yan terus tetap tenang. Dia secara acak mengepalkan tangannya dan cambuk itu secara otomatis ditangkap. Setelah itu, dia menariknya secara acak. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari cambuk menyebabkan wanita muda berpakaian merah itu mengeluarkan tangisan tajam. Tubuhnya ditarik turun dari kuda, dan dia mendarat di tanah dengan pantatnya. Brengsek, bajingan, kamu berani menyerang wanita ini. Wajah wanita muda berpakaian merah itu langsung berubah menjadi hijau ketika pantatnya bersentuhan dengan tanah yang sedingin es. Dia dengan marah meraung pada Xiao Yan, muncul seperti harimau betina yang marah. Saya hanya memberi Anda pelajaran atas nama orang tua Anda. Xiao Yan melirik wanita muda berpakaian merah itu. Dia segera mengabaikannya saat dia memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke jalan. Apakah Anda benar-benar berani memberi saya pelajaran? Kamu pikir kamu siapa? Kata-kata acuh tak acuh yang diberikan Xiao Yan padanya benar-benar membuat marah wanita muda berpakaian merah ini. Segera, suaranya menjadi lebih tajam. Paman Hua, Paman Lui, bunuh bajingan ini.
Tangisan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat bergegas di udara dan tiba, menghalangi kelompok pria Xiaoyan. Kedua sosok, yang muncul di depan Xiaoyan, masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang 5 hingga 6 Do Huang dan dapat dianggap cukup kuat. Teman ini, nona muda klan saya memang sedikit nakal. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukannya seperti ini? Pria tua berambut abu-abu itu awalnya melirik wanita muda berpakaian merah, yang wajahnya memerah karena marah. Setelah itu, dia melihat ke Xiaoyan, dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka ini sedikit berbeda dari mereka. Itu bahkan sedikit kuat. Karenanya, kata-kata mereka tidak terlalu mendominasi. Itulah sebabnya dia saat ini masih hidup. Xiaoyan mengangkat matanya. Suaranya masih tenang, tapi dia bukan orang yang baik. Jika pria arogan yang berani mengutuknya hari ini, hukumannya tidak akan dijatuhkan begitu saja dari kuda. Pada saat ini, cukup banyak orang telah berkumpul di sekitar jalan karena kejadian yang tidak terduga ini. Orang-orang ini menggelengkan kepala ketika mereka melihat wanita muda berpakaian merah. Segera, mereka melemparkan beberapa tatapan menyedihkan ke arah kelompok Xiaoyan. Wanita muda berpakaian merah ini adalah iblis wanita kecil yang terkenal di Horizon City. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Tidak disangka orang ini benar-benar berani menyerangnya hari ini. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang dari luar kota. Ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah dalam menghadapi kata-kata tenang Xiaoyan yang menyembunyikan rasa dingin. Mata mereka menjadi agak menyeramkan. Wanita muda berpakaian merah itu adalah cucu perempuan yang paling disayangi dari leluhur klan. Hampir tidak ada orang di kota Horizon ini yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu sebagai asteris. Anda masih berani begitu sombong di Horizon City. Dengan memukul wanita ini, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika kamu bijaksana, kamu akan berlutut sekarang, bersujud pada nona ini dan meminta maaf. Wanita muda berpakaian merah itu berdiri pada saat ini. Kehilangan wajah seperti itu di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang dia, yang memiliki kebanggaan luar biasa, sulit menerimanya. Segera, wajah kecilnya telah berubah secara signifikan karena kemarahannya. Namun, sebelum teriakan marahnya benar-benar disuarakan, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya, dan sosok itu mengayunkan tangannya. Itu segera mendaratkan serangan kekerasan ke wajah wanita muda itu di depan banyak tatapan terpana. Tamparan. Suara jernih muncul di jalan. Pada saat ini, hati semua orang bergetar hebat. Tamparan ini, benar-benar terlalu keren. Wanita muda berpakaian merah itu menoleh. 5 sidik jari agak merah keunguan muncul di wajahnya. Benang darah meluap dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa benar-benar ada orang yang berani menamparnya. Dia tidak akan membunuhmu jika kamu berani mengutuk lagi. Saya akan. Suara sedingin es acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan terdengar dari depan wanita muda berpakaian merah, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kecantikan berpakaian polos berdiri dengan wajah cantik yang mengandung kejahatan. Ketika kedua mata mereka bertemu, wanita muda berpakaian merah itu bisa melihat niat membunuh yang tulus terpancar dari mata pihak lain. Beraninya kamu. Suara tamparan yang tiba-tiba menyebabkan kedua lelaki tua itu tercengang. Segera, mereka mengeluarkan teriakan marah. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju dokter peri kecil seperti kilat. Kedua orang itu baru saja bergerak ketika suara guntur yang samar-samar muncul. Segera, sosok hitam muncul di depan mereka. 2 tinju dilempar keluar. Energi liar yang mengejutkan yang meletus sesaat menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Mereka buru-buru bertemu pukulan. Bang! Suara daging bertabrakan tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang tercengang melihat kedua lelaki tua itu, dengan reputasi kuat di dalam Horizon City, dengan cepat mundur. Pria muda berjubah hitam itu tampak seperti batu yang tidak bergerak. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk masalah ini hari ini. Jika Anda terus tidak peka, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Tatapan Xiaoyan gelap dan dingin saat dia melihat kedua lelaki tua itu. Niat membunuh di dalam matanya mengandung jejak kedinginan.
Masalahnya hari ini dengan cepat mencapai intinya. Kedua lelaki tua itu tidak berani melakukan gerakan yang tidak wajar setelah terhalang oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan. Mereka hanya bisa berteriak pahit di dalam hati mereka. Kakek bibi kecil ini telah mendominasi kota selama bertahun-tahun dan akhirnya bertabrakan dengan ujung tombak. Anak kecil ini mungkin tampak muda, tapi dia sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditunjukkan oleh siapapun di dalam klan mereka. Teman ini, saya adalah anggota klan Luo. Wanita muda yang menyinggung Anda sebelumnya adalah nona muda dari klan Luo. Tolong jangan sakiti dia karena klan Luo. Pria tua berambut abu-abu itu menghela nafas dalam hatinya saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memohon. Klan Luo. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa latar belakang wanita ini kemungkinan tidak lemah, dia tidak berharap dia menjadi anggota klan Luo di Horizon City. Kamu berani memukulku. Hanya pada saat inilah wanita muda berpakaian merah itu akhirnya pulih dari keadaan tertegunnya. Dia menggosok bekas sidik jari panas yang membara di wajahnya. Tangannya gemetar saat dia menunjuk dokter peri kecil di depannya. Kemarahan di matanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah kata-katanya terdengar, wanita muda berpakaian merah itu mengeluarkan piring giok dari cincin penyimpanannya dengan marah. Setelah itu, dia dengan kasar memecahkannya dan dengan kejam berkata, "Pelacur, kamu berani menyerangku. Kakek saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Begitu Anda mendarat di tangan nona ini, saya pasti akan memotong jari Anda satu persatu." Tatapan dokter peri kecil hanya melirik wanita muda berpakaian merah dengan dingin saat yang terakhir mengutuk dengan kejam. Segera, suara acuh tak acuh samar ditransmisikan dari samping telinganya. "Pukul dia lagi." Dengan hati yang kejam, membiarkannya hanya akan membawa bencana. Sudut. Mulut dokter peri kecil melengkung ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangkat tangannya sekali lagi di depan mata terkejut wanita muda berpakaian merah dan tanpa basa-basi memberinya tamparan keras. Tamparan ini baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota. Itu segera muncul di udara di atas jalan. Tatapannya menyapu di bawahnya. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dan menyapu ke segala arah. Suara gelap dan serius bergema tak henti-hentinya di seluruh jalan. Tindakan beberapa dari kalian benar-benar meremehkan klan Luoku. Bab 942, peringkat 6. Banyak tatapan di jalan segera muncul ketika mereka mendengar suara muram gemuruh yang ditransmisikan dari langit biru. Seruan cepat terdengar di jalan. Ini sebenarnya leluhur klan Luo. Dia sebenarnya secara pribadi datang. Sepertinya orang tua ini sangat menyayangi Luo Xiaoyao. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Sementara semua orang ribut, lelaki tua abu-abu dan putih itu terkejut ketika mereka melihat orang yang datang. Mereka buru-buru dan dengan hormat berkata, "Selamat datang leluhur." Hati keduanya tertawa pahit saat mereka berbicara dengan mulut mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan wanita muda tertua untuk menghancurkan liontin giok darah hatinya. Benda itu adalah sesuatu yang dibuat secara pribadi oleh leluhur untuknya. Dia diberitahu untuk tidak menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Tidak disangka dia benar-benar mengeluarkan benda ini untuk masalah sekecil itu. Tidak heran leluhur datang begitu cepat. Kemungkinan dia berpikir bahwa wanita muda ini telah menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong. Wajahnya agak lebar, memberinya penampilan yang perkasa bahkan tanpa kehadiran kemarahan. Jelas, dia adalah seseorang yang telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia hanya mengangguk secara acak pada sapaan keduanya sebelum tatapannya segera beralih ke wanita muda berpakaian merah. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat sidik jari ungu merah di wajahnya. Pada saat yang sama, kemarahan melintas di matanya. Tatapannya beralih ke kelompok Xiaoyan saat dia perlahan berkata, "Beberapa dari kalian terlihat sangat asing. Anda seharusnya orang-orang dari luar Horizon City, bukan? Kakek, mereka menindas cucu perempuan. Anda harus mencari keadilan untuk saya." Sebelum menunggu kelompok Xiaoyan berbicara, mulut kecil wanita muda berpakaian merah itu segera mengempis saat melihat pria tua berjubah biru itu. Air mata bergulir di pipinya. Keluhan yang dia rasakan hari ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak kapan gadis lembut seperti dia menerima perlakuan seperti itu? Selain itu, niat membunuh sedingin es di mata dokter peri kecil juga menyebabkan dia merinding di sekujur tubuhnya.
Dia tampaknya memiliki dukungan sekarang setelah dia melihat lelaki tua itu muncul. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Yan. Kamu tidak ingin jarimu? Dokter peri kecil bertanya dengan samar ketika dia melihat tindakan wanita muda berpakaian merah ini. Ketakutan melintas di wajah wanita muda berpakaian merah itu ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru menarik tangannya, akhirnya merasa sedikit takut pada dokter peri kecil yang tanpa ampun. Cukup banyak suara angin kencang muncul selama penundaan ini. Segera, lebih dari 10 sosok muncul di atas gedung-gedung di kedua sisi jalan. Semua orang ini dengan hormat menyapa lelaki tua berjubah biru itu saat mereka mengungkapkan diri. Setelah itu, mereka melihat situasi saat ini. Dengan beberapa pemikiran, mereka mengerti apa yang telah terjadi. Segera, salah satu dari mereka dengan dingin berteriak, "Nyalimu benar-benar hebat bagimu untuk berani menyerang anggota klan Luo kami." Di Horizon City, ekspresi Xiao Yan akhirnya mulai perlahan menjadi dingin di hadapan para ahli dari klan Luo ini. Awalnya, dia tidak berniat menyinggung faksi di tempat ini. Masalah hari ini awalnya adalah hal kecil yang tidak penting. Namun, pihak lain ingin membuatnya menjadi sebesar itu. Selain itu, mereka telah berulang kali menantang kesabarannya. Meskipun leluhur klan Luo ini adalah bintang 5 elit Douzong, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan. Lupakan dokter peri kecil yang bisa melawannya. Cincin penyimpanannya juga memiliki boneka setan bumi yang dapat bersaing dengan Douzong bintang 6. Jika pihak lain ingin mendorong keberuntungan mereka, mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena terlalu kejam. Dengan mengajar generasi muda yang tidak masuk akal seperti itu, kalian para tetua sepertinya tidak lebih baik. Dokter peri kecil melirik pria parubaya yang telah berbicara sebelumnya saat dia dengan dingin tertawa. Dia mengambil langkah maju dan aura agung yang tidak kalah dengan leluhur klan Luo tiba-tiba meletus seperti gunung yang naik dari dataran, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Douzong Elit. Banyak seruan terdengar di jalan. Tatapan tercengang segera melihat kembali ke wanita berpakaian polos. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat elit muda seperti Douzong. Pada saat ini, wajah wanita muda berpakaian merah itu sedikit memucat. Dia mengerti betapa kuatnya seorang elit Douzong. Bahkan dengan kekuatan klan Luo mereka tidak dapat dengan mudah menyinggung seseorang. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, ekspresi leluhur klan Luo berubah lebih drastis. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan wanita ini tidak sedikit lebih lemah darinya. Bahkan ada rasa dingin yang aneh dan gelap di dalam auranya. Jika mereka bertukar pukulan, kemungkinan dia tidak akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Sialan, sejak kapan ahli seperti itu muncul di Horizon City? Gadis Xiao Yao ini benar-benar menjadi semakin berlebihan. Sepertinya aku harus mendisiplinkannya dengan benar di masa depan. Kalau tidak, jika dia menyinggung lawan yang tidak bisa tersinggung, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi klan Luo kita. Tatapan leluhur klan Luo yang melihat wanita muda berpakaian merah itu tiba-tiba menjadi lebih tegas saat ekspresinya berubah. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kelompok Xiao Yan. Nada suaranya menjadi lebih lembut tanpa dia sadari. Semuanya, masalah hari ini memang salah Xiao Yao. Aku, Luo Cheng, akan meminta maaf atas namanya. Cucu perempuan dari klan Luo kecil sebenarnya telah diajari untuk lebih nakal daripada aku. Ziyan melirik leluhur klan Luo sebelum mendengus. Dia tidak menyukai wanita muda berpakaian merah itu sejak awal. Harus diketahui bahwa bahkan dia tidak pernah memarahi Xiao Yan dengan cara seperti itu. Apa hak gadis ini, dengan payudara besar dan tidak punya otak? Nenek moyang klan Luo mengalihkan pandangannya ke Ziyan. Sebuah kehikmatan juga melintas di matanya. Dou Huang. Seorang Dou Huang yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Mengapa gadis ini tampak lebih menakutkan daripada wanita muda berpakaian putih itu? Pikiran ini terbang melalui jantung leluhur klan Luo. Dia tidak lagi berani melihat ke bawah di sisi lain. Dari aliran pikirannya, sulit untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda hanya dengan bakat saja. Oleh karena itu, mereka harus memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukung mereka dari belakang. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah tersinggung. Kami telah menjadi bahan tertawaan di depan beberapa dari Anda. Saya yang lama akan memuridkan cucu perempuan ini dengan benar di masa depan. Nenek moyang klan Luo menghela nafas dengan canggung. Sebelum melambaikan tangannya, dia dengan sungguh-sungguh memerintahkan, bawa Xiao Yao kembali.
Para ahli dari klan Luo tidak berani berbicara ketika mereka melihat ekspresi Luo Cheng yang agak jelek. Mereka tidak bodoh. Secara alami, mereka dapat mengatakan bahwa kelompok yang tampaknya muda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan leluhur tidak mau dengan mudah menyinggung mereka. Sepertinya penderitaan yang dialami gadis itu hari ini tidak sia-sia, tapi juga tidak apa-apa. Perlakukan itu sebagai pelajaran yang dipetik. Beberapa ahli dari klan Luo berinteraksi satu sama lain. Mereka tertawa terbahak-bahak sebelum maju ke depan untuk dengan paksa meraih wanita muda berpakaian merah itu. Sadar bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah, wanita muda berpakaian merah itu bahkan tidak berani menggerutu karena dia membiarkan dirinya dibawa pergi oleh beberapa orang tanpa berani melawan. Pergi. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia melihat pemberlakuan ini. Hanya setelah wanita muda berpakaian merah itu dibawa pergi, dia berbicara dengan suara samar. Setelah berbicara, dia menuju keluar jalan. Dokter peri kecil dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Mata Luo Cheng mengeras ketika dia melihat pemandangan ini. Jelas, tampaknya pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang ini. Orang-orang yang tersisa, apakah itu wanita berpakaian putih atau gadis kecil berambut ungu yang agak aneh, semua mematuhinya. Teman ini, bolehkah aku memintamu untuk tinggal sebentar? Sebuah pikiran muncul di hati Luo Cheng saat dia buru-buru turun dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu dia berbicara dengan cara tersenyum. Apakah ada masalah? Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya secara acak. Teman-teman, apakah kamu datang ke Horizon City karena Wormhole? Luo Cheng tersenyum saat dia bertanya. Wajahnya cukup sopan. Ini menyebabkan orang-orang yang menonton adegan itu kehilangan kata-kata. Jumlah orang yang bisa diperlakukan oleh leluhur klan Luo dengan cara ini bisa dihitung dengan jari. Saya sadar bahwa Wormhole of Horizon City memiliki beberapa masalah. Tuan Tua Luo juga datang karena ini, kan? Xiao Yan tersenyum tipis dan bertanya. Sangat menyegarkan untuk berbicara dengan seseorang yang mengerti. Aku yang lama tidak akan bertele-tele. Masalah Wormhole Horizon City kali ini cukup besar. Sulit untuk memperbaiki dengan kekuatan saya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin meminta wanita muda ini untuk membantu. Apakah itu mungkin? Tatapan Luo Cheng beralih ke dokter peri kecil, menangkupkan kedua tangannya, dan mengajukan permintaan. Dokter peri kecil tidak menjawab ketika dia mendengar ini. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Penghargaan. Xiao Yan mengucapkan kata sederhana. Luo Cheng tersedak oleh permintaan langsung Xiao Yan. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika lubang cacing dapat diperbaiki, beberapa dari kalian juga akan berhasil memasukinya. Jika tidak, tidak ada lubang cacing kedua dalam radius 1000 km dari tempat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika masalah sebelumnya tidak terjadi, tidak apa-apa untuk membantu tergantung pada situasinya. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, dia akan benar-benar tidak senang jika dia tidak membuat pihak lain berdarah sedikit. Luo Cheng tampaknya menyadari pikiran di hati Xiao Yan setelah melihat cara dia bertindak. Senyum pahitnya tumbuh lebih padat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Klan Luo saya terkenal karena memperdagangkan monster kores. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantu saya yang lama memperbaiki lubang cacing, saya yang lama akan memberinya peringkat 7 monster core. Selama klan Luo saya memilikinya, Anda akan diizinkan untuk memilih afinitas inti monster dan spesies miliknya. Apa yang kamu katakan? Peringkat 7 inti monster. Hati Xiao Yan tertarik saat dia mendengar ini. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya, dan dia melirik dokter peri kecil sebelum bertanya secara acak, bolehkah saya tahu apakah klan Anda memiliki inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit? Binatang kalajengking naga racun langit. Luo Cheng terkejut. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang ajaib jenis ini adalah binatang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan monster core-nya. Klan Luoku benar-benar tidak memiliki monster core peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki banyak harapan, kekecewaan masih tanpa sadar melintas di matanya. Selama kekecewaannya, Luo Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan Luoku tidak memiliki monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun, ia memiliki peringkat 61. Bolehkah saya tahu apakah itu akan berhasil? Petik 2. Peringkat 6.
Mata Xiaoyan yang agak kecewa sebelumnya tiba-tiba menjadi panas setelah mendengar kata-kata ini. Bab 943, Perbaikan. Xiaoyan merasa cukup terkejut bahwa klan Luo ini benar-benar mampu mengeluarkan inti monster-monster kalajengking naga langit sebagai imbalan. Meskipun peringkat inti monster ini satu peringkat lebih rendah dari yang dia butuhkan, bagaimanapun juga itu adalah objek yang serupa tidak peduli bagaimana orang meletakkannya. Efek terakhir mungkin sedikit lebih buruk karena peringkatnya lebih rendah, tetapi setidaknya, jika mereka tidak dapat menemukan binatang kalajengking naga racun langit peringkat 7, benda ini akan menjadi rumput penyelamat terakhir. Paling tidak, dengan peringkat 6 Sky Poison Dragon Scorpion Beast Monster Core sebagai cadangan, mereka tidak akan berakhir di jalan buntu jika mereka benar-benar mencapai tahap itu. Tatapan Xiaoyan bertukar pandang dengan dokter peri kecil. Dia sedikit mengangguk dan berkata, meskipun belum mencapai persyaratan kami dapat menerima peringkat 6-1. Luo Cheng menghela nafas lega ketika mendengar ini. Binatang kalajengking naga racun langit sangat langka dan inti monsternya bahkan lebih sulit ditemukan. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang menjual monster core peringkat 6 ini ke klan Luo, tetapi akhirnya berakhir di koleksi mereka. Klan Luo mereka sudah mendapatkan kesepakatan murah dengan bisa menggunakan peringkat 6 monster core untuk mendapatkan seorang ahli, dengan kekuatan yang sama dengan leluhur, untuk membantu. Haha, semuanya, tolong ikuti aku. Dengan bantuan nona muda ini, saya pikir mungkin untuk memperbaiki wormhole hari ini. Luo Cheng tersenyum saat dia berbicara. Dia segera menangkupkan kedua tangannya, berbalik, dan memimpin di depan. Xiaoyan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti di belakangnya. Kelompok 4 orang Xiaoyan mengikuti di belakang Luo Cheng saat mereka menembus kota horizon yang sangat besar. Mungkin itu karena mereka datang untuk pertama kalinya, tetapi Luo Cheng tidak meningkatkan langkahnya. Saat dia berjalan, dia memperkenalkan beberapa tokoh terkenal di dalam Horizon City kepada kelompok Xiaoyan. Sikap jujur dan banyak bicara ini membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari orang yang pertama kali mereka temui. Berjalan di belakang Luo Cheng, kelompok Xiaoyan tidak terlalu menerima kata-kata Luo Cheng yang tak henti-hentinya. Terlepas dari ketidakjelasan kata-kata orang tua ini, Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa dia mencoba menanyakan tentang latar belakang mereka selama percakapan. Xiaoyan telah bertemu banyak rubah tua. Oleh karena itu, dia juga memahami prinsip membiarkan lidah terpeleset jika seseorang berbicara terlalu banyak. Oleh karena itu, dia samar-samar menjawab beberapa pertanyaannya dan tidak memberi Luo Cheng kesempatan untuk menyelidiki latar belakangnya. Setelah beberapa percakapan seperti itu, Luo Cheng, yang gagal mendapatkan apapun, hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Dia menarik pikiran untuk melanjutkan penyelidikan. Beberapa dari mereka menghabiskan sekitar setengah jam melewati setengah dari Horizon City sebelum alun-alun batu hitam yang menempati sejumlah besar ruang muncul di depan mata Xiaoyan. Ukuran alun-alun itu sangat luas. Itu sepenuhnya dibangun menggunakan semacam batu hitam. Perasaan keras yang samar terpancar dari rasa dinginnya. Pada saat ini, plaza telah ditutup oleh banyak penjaga klan Luo. Ada kekuatan spasial yang sangat kuat menyebar dari platform batu yang menjulang tinggi yang terletak di dalam alun-alun. Dengan Luo Cheng membuka jalan, kelompok Xiaoyan memasuki alun-alun tanpa halangan. Setelah itu, mereka mengikutinya saat mereka berjalan di sepanjang tangga batu yang menjulang tinggi, perlahan naik. Beberapa menit kemudian, mereka semua muncul di platform batu. Platform batu ini secara kebetulan menempati bagian tengah alun-alun. Ketika kelompok itu menyapu pandangan mereka, mereka mampu menyerap pemandangan dalam jarak beberapa ratus meter dari alun-alun ke mata mereka. Selain beberapa ahli dari klan Luo, saat ini ada dua lelaki tua yang tampaknya bukan anggota klan Luo yang berdiri di platform batu saat ini. Aura mereka berdua cukup kuat. Meskipun mereka lebih rendah dari Luo Cheng dan dokter peri kecil, mereka juga elit asli Dousong. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan besar mereka adalah pembantu yang diundang Luo Cheng. Ekspresi kedua lelaki tua itu dingin dan acuh tak acuh. Mata mereka samar-samar mengungkapkan beberapa kesombongan. Namun, anggota klan Luo di sekitar hanya bisa menghadapi mereka dengan wajah tersenyum. Mereka tidak berani meremehkan keduanya bahkan sedikit. Tatapan Xiaoyan menyapu sebentar orang-orang ini sebelum beralih ke tempat tengah platform batu. Lubang spasial hitam gelap, setidaknya berukuran 100 kaki, perlahan berputar di tempat itu. Gelombang kekuatan spasial yang mengejutkan meluap darinya,
menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Namun, tampaknya ada tanda-tanda kekacauan dalam kekuatan spasial saat ini. Apakah ini lubang cacing itu? Itu memang hal yang sangat mahal, lubang spasial hitam gelap itu seperti lubang hitam, memancarkan daya hisap yang tidak biasa. Melihat dari kejauhan, orang hanya bisa melihat kegelapan yang tidak pernah berakhir dan mendengar peluit yang menggetarkan jiwa yang tidak biasa. Kelompok Xiaoyan, yang telah naik ke platform batu, secara alami menarik perhatian semua orang dengan segera. Setelah melihat Luo Cheng, kedua lelaki tua itu dengan sikap agak arogan menangkupkan tangan mereka ke arahnya. Kesombongan di wajah mereka sedikit ditarik. Kekuatan mereka baru saja mencapai bintang 2 Dousong. Ada kesenjangan besar jika dibandingkan dengan orang seperti Luo Cheng yang telah berada di kelas Dousong selama beberapa dekade. Haha, keduanya adalah Han Tua dan Si Tua. Mereka juga merupakan sosok yang cukup terkenal dalam radius 1000 km dari Horizon City. Mereka juga diundang oleh saya yang lama untuk membantu memperbaiki lubang cacing. Su Qian tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia menunjuk kedua lelaki tua itu dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, Luo Cheng mengalihkan pandangannya ke kedua lelaki tua itu dan tersenyum ketika dia berkata, beberapa teman muda ini juga merupakan pembantu yang diundang oleh saya yang lama. Pembantu, Luo Tua, meskipun saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin memperbaiki lubang cacing. Ini sesegera mungkin, tetapi Anda tidak perlu menemukan orang muda seperti itu, bukan? Apakah kamu tidak mempercayai kami berdua? Sebelum kelompok Xiaoyan bisa berbicara, kedua pria tua yang tampak sombong itu mengerutkan kening dan berbicara dengan tidak senang setelah mendengar kata-kata Luo Cheng. Dua orang yang hanya bertahan pada tahap awal kelas Dousong benar-benar berbicara dengan arogansi seperti itu. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Xian meringkuk mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Dia adalah orang pertama yang menjadi marah setelah diremehkan sedemikian rupa. Dari mana gadis kecil ini berasal? Jangan datang dan terlibat secara acak di sini. Kedua lelaki tua itu mengerutkan kening. Ekspresi mereka sedikit berubah saat tatapan mereka menyapu Xian. Jelas, mereka telah melihat sesuatu yang mengejutkan di Xian. Bahkan nada mereka juga sedikit berubah. Xiaoyan terlalu malas untuk peduli tentang orang-orang tua ini dengan mata bangga. Dia menoleh ke dokter peri kecil dan dengan samar berkata, pergi dan lihatlah. Kami tidak akan terlambat jika bisa diperbaiki dengan cepat. Dokter peri kecil memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Saat kakinya bergerak, aura agung yang berada jauh di dalam tubuhnya sekali lagi tersapu seperti air banjir, menyebabkan semua orang di platform batu, selain kelompok Luo Cheng dan Xiaoyan, tercengang. Gadis ini sebenarnya juga seorang elit Dousong. Benar-benar luar biasa, tidak heran dia diundang oleh leluhur. Petik 2. Banyak anggota klan Luo di platform batu tanpa sadar berseru dengan ekspresi yang berubah di wajah mereka, penuh kejutan besar. Dibandingkan dengan mereka, yang dengan ekspresi paling malu adalah dua lelaki tua itu. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami bisa merasakan bahwa kemampuan dokter peri kecil sebanding dengan Luo Cheng setelah dia melepaskan auranya. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Mereka segera mulai diam-diam menangis dengan getir di dalam hati mereka. Luo Cheng diam-diam mengejek dua orang di dalam hatinya ketika dia melihat rasa malu di wajah kedua orang itu. Kedua orang ini sangat sombong. Selain para ahli yang lebih kuat dari mereka, sulit bagi siapapun untuk dilihat dengan benar oleh mereka. Kali ini, mereka telah kehilangan banyak muka karena kecerobohan mereka. Haha, itu hanya kesalahpahaman. Semua orang, tolong jangan keberatan. Wormhole ini adalah sesuatu yang dibangun oleh nenek moyang klan Luo saya. Setelah ada selama bertahun-tahun, jejak spasial yang ada di antara kedua lokasi juga menjadi sedikit kabur. Karena alasan inilah masalah telah terjadi. Yang perlu kalian bertiga lakukan adalah menggunakan kekuatan spasial untuk memperdalam jejak antara dua lokasi. Masalah kali ini harus diselesaikan setelah itu. Mengetahui pentingnya masalah utama yang dihadapi, Luo Cheng tidak membuang waktu. Dia tersenyum membuka mulutnya dan bergegas ke topik utama. Tatapan Xiaoyan melirik wormhole besar di depannya. Jarinya menggosok cincinnya tanpa dia sadari. Jika Tianhuo Zunze terjaga, sepertinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperbaiki wormhole sendirian mengingat kendalinya atas kekuatan spasial.
The Little Fairy Doctor dan dua lainnya duduk bersila di luar wormhole sementara Luo Cheng berdiri di titik di mana wormhole dan platform batu melakukan kontak dengan ekspresi serius. Tatapannya menyapu ketiga orang itu saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Tolong pinjamkan tanganmu." Ruang di sekitar tubuh Luo Cheng segera menjadi terdistorsi setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spasial melonjak keluar dan melesat menuju bagian dalam lubang cacing. Dokter peri kecil dan dua Douzong lainnya ragu-ragu sedikit sebelum membentuk kekuatan spasial dari berbagai kekuatan yang dengan paksa memasuki bagian dalam lubang cacing. Peluit yang dipancarkan dari lubang cacing menjadi lebih keras setelah 4 kekuatan spasial ini masuk. Kekuatan hisap, yang menyebar, secara bertahap menjadi lebih kuat. Melihat situasi ini, banyak ahli dari klan Luo di platform batu mengeluarkan banyak tangisan teratur. Gelombang Douqi yang kuat melonjak sebelum segera menggumpal menjadi penghalang energi di luar wormhole, mengisolasi kekuatan isap. Melihat keakraban gerakan mereka, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Tatapan Xiao Yan menatap wormhole dengan saksama. Dia hanya menghela nafas lega sesaat kemudian, setelah gagal menemukan sesuatu yang salah. Setelah itu, dia duduk dan mulai menunggu dengan tenang. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki wormhole tidak selama yang diharapkan Xiao Yan. Setelah sekitar 1 hingga 2 jam, kelompok dokter peri kecil, yang memejamkan mata, perlahan membukanya. Benang pucat juga melayang ke wajah mereka. Jelas, memperbaiki wormhole ini membuat mereka kelelahan. Pergerakan ruang yang berputar perlahan bergetar sedikit saat beberapa dari mereka pulih. Segera, benang perak berlama-lama di sekitar lubang cacing. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka adalah bintang di dalam lubang hitam. Selain itu, kekuatan spasial kacau yang telah ditransmisikan dari dalam perlahan tersebar. Akhirnya diperbaiki total. Haha, kalian bertiga, terima kasih. Aku, Luo Cheng, akan mengingat bantuan ini. Luo Cheng tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan wormhole secara bertahap memulihkan keadaan normalnya. Dia berbalik, menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil dan dua lainnya, sebelum berbicara dengan tulus. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiao Yan dengan cepat bangkit, tiba di samping dokter peri kecil, dan bertanya dengan lembut. "Aye, aku hanya sedikit kelelahan. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki wormhole ini." Dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tersenyum saat dia menjawab. "Teman ini adalah remunerasi yang dijanjikan oleh saya yang lama." Luo Cheng melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan secara acak menangkap kotak giok di tangannya. Dia membukanya dan monster core berbentuk oval berwarna ungu merah muncul di matanya. Jarinya menyentuh inti monster dan merasakan afinitas energi di dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihat inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, afinitas yang dicatat mirip dengan ini. Xiao Yan menyimpan kotak giok ke dalam cincin penyimpanannya. Hatinya juga menghela nafas lega. Tatapannya terlempar ke wormhole saat dia dengan lembut bertanya, "Bisakah wormhole digunakan sekarang?" "Seharusnya tidak ada masalah. Namun, saya yang lama masih menyarankan Anda untuk menunggu beberapa saat. Lagi pula, itu baru saja diperbaiki. Tidak benar-benar aman untuk pergi sekarang." Luo Cheng sedikit ragu setelah mendengar pertanyaan itu sebelum menjawab. "Tidak perlu. Kami masih memiliki beberapa hal mendesak dan tidak bisa tinggal lama." Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dia tidak ingin tinggal lama di kota horizon ini. Selain itu, dia agak ingin mencapai dataran tengah. Luo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya kecewa saat mendengar ini. Dia mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Perahu kayu itu samar-samar memancarkan cahaya perak. Benda ini menyembunyikan seutas kekuatan spasial yang sangat lemah. Ini adalah kapal luar angkasa yang digunakan untuk melakukan perjalanan ke lubang cacing. Proses pembuatannya cukup mahal. Masing-masing harganya lebih dari 1 juta dan orang biasa benar-benar tidak mampu menggunakannya. Nona muda ini sangat membantu klan Luo. Hari ini, klan Luo kita dapat dianggap telah mengambil keuntungan dengan hanya memberikan peringkat 6 monster core. Hal kecil ini akan dianggap sebagai hadiah terima kasih. Luo Cheng tersenyum, dan memberikan penjelasan sederhana sambil menyerahkan perahu kayu itu kepada Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan agak terkejut saat dia melirik perahu kayu ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut spacebot. Segera,
Dia merasa hal-hal yang agak lucu. Dia tertawa dan menerimanya tanpa penolakan. Kalau begitu, terima kasih Tuan Tua Luo. Saya pribadi akan mengunjungi dan terima kasih jika saya kembali di masa depan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Luo Cheng. Dia berhenti ragu-ragu dan melambaikan tangannya pada Ziyan dan Xinlan. Setelah itu, keempat orang itu berhenti sejenak di luar wormhole sebelum akhirnya melangkah ke dalamnya pada saat yang bersamaan. Keempat sosok tersebut langsung menghilang saat mereka melangkah ke dalam wormhole pada saat yang bersamaan. Cahaya perak perlahan menyebar sebelum berkedip ke ruang hitam pekat. Luo Cheng memukul mulutnya saat dia melihat keempat sosok itu menghilang. Dia menghela nafas, aku ingin tahu dari faksi mana beberapa orang ini berasal. Sepertinya saya belum pernah mendengar tentang elit muda Douzong dalam radius 1000 km, mungkinkah mereka orang-orang dari dataran tengah? Luo Cheng sedikit mengernyit ketika kata-katanya mencapai akhir. Dia segera menghela nafas lagi sebelum berbalik dan menuruni tangga batu. Semua orang buru-buru mengikuti di belakangnya. Hanya beberapa penjaga yang tetap ditempatkan di tempat ini. Platform batu juga menjadi sunyi setelah semua orang berhamburan. Hanya wormhole besar yang memancarkan cahaya perak terang dengan kecepatan tetap, terhubung dengan bagian benua yang menarik. Bab 944, Badai Luar Angkasa. Pemandangan kelompok Xiao Yan tiba-tiba menjadi hitam begitu mereka melangkah ke dalam lubang cacing. Tubuh mereka tiba-tiba terasa seperti kehilangan berat badan. Namun, perasaan ini dengan cepat menghilang sesaat kemudian. Segera, terowongan ruang angkasa yang aneh muncul di depan mata mereka. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah terowongan luar angkasa, yang ujungnya tidak bisa dilihat orang. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang berwarna perak yang samar. Ada lebih dari 10 terowongan yang berukuran 10 kaki di dalam dinding ruang angkasa. Ujung terowongan itu gelap gulita. Bagian atas dan bawah terowongan adalah kegelapan serupa yang menyebabkan seseorang merasa takut. Riak spasial yang padat samar-samar merembes keluar dari mereka. Seluruh terowongan itu sunyi senyap bahkan tanpa suara sedikit pun. Xiao Yan tanpa sadar merasa linglung saat melihat terowongan ruang angkasa semacam ini untuk pertama kalinya meskipun ketenangannya biasa. Tatapannya perlahan melihat ke penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spasial di kedua sisi terowongan. Di luar itu adalah kegelapan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang tahu adegan seperti apa yang ada di sana. Kakak Xiao Yan, keluarkan spaceboat yang diberikan oleh leluhur klan Luo. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengan itu, kita hanya perlu sekitar 20 hari sebelum kita bisa tiba di dataran tengah. Xinlan tiba-tiba berbicara dan memecah keheningan yang mati ini. Xiao Yan juga pulih setelah mendengar ini. Dia menjabat tangannya dan spaceboat muncul di dalamnya. Benda ini baru saja muncul ketika bergerak seperti ikan yang baru saja masuk ke air dan mengembang bersama angin. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi perahu besar setinggi 10 kaki di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Permukaan perahu memiliki benang kekuatan spasial berwarna perak samar yang mengalir di atasnya. Menyebabkannya tampak sangat misterius. Cek-cek, benda ini sebenarnya memiliki kegunaan seperti itu, tidak heran jika biaya pembuatannya sangat mahal. Mulut Xiao Yan segera mengeluarkan seruan klik saat dia melihat perubahan ini. Tubuhnya melompat dan dia memimpin untuk melangkah ke perahu ini. Ziyan yang penasaran dan dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada titik masukan di kemudi kapal. Selama beberapa doki dituangkan ke dalamnya, itu akan memungkinkan kapal luar angkasa ini terbang di dalam terowongan ruang angkasa ini. Kapal luar angkasa ini benar-benar bagus. Ada faksi dan toko di dataran tengah yang berspesialisasi dalam menjual barang-barang seperti itu. Di sana, kapal luar angkasa dibedakan berdasarkan tingkatannya. Kelas 9 adalah yang tertinggi sedangkan kelas 1 adalah yang terendah. Dari tampilan kapal luar angkasa ini, sepertinya seharusnya sekitar kelas 4 atau lebih. Xinlan tersenyum penuh kasih saat dia menjelaskan. Xiao Yan melirik bagian depan kapal dengan terkejut. Dia mengangguk sebelum melihat penghalang ruang di kedua sisi. Dia bertanya, benda ini tidak akan keluarkan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Spaceboat hanya bisa digunakan di dalam terowongan luar angkasa. Ini benar-benar tidak berguna di luar. Terlebih lagi, selama seseorang mempertahankan rute terbang yang lurus, biasanya tidak akan terjadi apa-apa, tentu saja. Tidak ada yang pasti. Bahaya ada di manapun seseorang bepergian. Terlebih lagi, tempat ini juga menyembunyikan banyak bahaya ketika seseorang bepergian dengannya. Namun,
sangat kecil kemungkinannya untuk bertemu dengannya. Saya belum pernah bertemu hal seperti itu selama saya menggunakan wormholes berkali-kali. Xin Lan menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia duduk bersila di depan perahu. Dia menoleh ke Ziyan dan yang lainnya, kalau begitu, semua orang harus duduk dengan tenang. Sekarang, perjalanan dimulai. Xiao Yan melambaikan tangannya saat kata-katanya terdengar. Douqi yang kuat melonjak sebelum memasuki titik input. Segera, seluruh perahu bergetar. Akhirnya, sebuah kekuatan dorong melesat keluar dari ekor kapal. Dengan suara, siu, kapal ruang angkasa berubah menjadi cahaya perak yang menembus ruang dengan cara yang seperti kilat saat melesat secara eksplosif ke dalam kegelapan kosong. Kecepatan kapal luar angkasa sangat menakutkan di dalam terowongan ruang angkasa. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengejar bintang dan bulan. Kelompok Xiao Yan hanya bisa melihat dua dinding ruang berwarna perak bergerak terbang kembali dengan suara, siu-siu, saat mereka duduk di dalam perahu. Kecepatan semacam ini menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Cahaya perak diam-diam melintas di dalam terowongan ruang angkasa yang sunyi. Sesaat kemudian, itu menghilang ke ujung kegelapan. Penampilan itu seolah-olah itu adalah seorang musafir yang kesepian di luar angkasa. Yang disebut lubang cacing adalah koneksi antara dua lokasi yang memungkinkan jarak di antara mereka menjadi sangat pendek. Menurut apa yang dikatakan Xin Lan, mereka seharusnya bisa mencapai dataran tengah setelah 20 hari atau lebih dengan kecepatan mereka. Jika mereka bepergian di dunia nyata, kemungkinan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai Central Plains dari Horizon City. Setelah kesegaran awal, perjalanan sekali lagi menjadi membosankan. Ziyan tidak bisa lagi menahan kebosanan setelah menyambar perahu untuk bermain selama beberapa jam. Dia mengembalikannya kembali ke Xiao Yan, memasuki kabin, dan tidur. Xiao Yan tidak berani secara acak memasuki kondisi pelatihannya saat melakukan perjalanan di terowongan ruang angkasa semacam ini, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk mempertahankan dukungan kapal luar angkasa. Oleh karena itu, dia tidak berlatih sekalipun selama periode perjalanan yang tersisa. Dia perlahan akan memulihkan Douqi yang kelelahan dengan sesekali mengonsumsi pil obat. Meskipun kecepatan di dalam terowongan ruang angkasa jauh lebih cepat daripada dunia luar, kebodohannya juga lebih besar. Kegelapan yang seragam akan menyebabkan seseorang yang lemah mental merasakan kejengkelan di dalam hati mereka setelah melihatnya untuk waktu yang lama. Beruntung Xiao Yan bukan satu-satunya orang yang hadir di tempat ini. Kalau tidak, kebodohan itu mungkin akan membuatnya merasa sedikit tertekan. Waktu diam-diam menghilang selama ketumpulan semacam ini. Cahaya perak melintas di dalam terowongan ruang berwarna perak yang samar ini. Di atasnya, seorang pria muda berjubah hitam secara mekanis mengangkat tangannya dan gelombang Douqi melonjak keluar. Biarkan aku mengambil alih. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan. Dia terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa dokter peri kecil telah muncul di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, sudah berapa hari sejak kita memasuki terowongan luar angkasa? 16 hari. Kita seharusnya bisa mencapai tujuan kita setelah beberapa hari lagi. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjawabnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke Xiao Yan dan duduk bersila di belakangnya. Gelombang pilar Douqi mendesing dan segera berlama-lama di atas input energi. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia menarik tangannya ke lengan bajunya saat rasa lelah melintas di matanya. Meskipun periode perjalanan ini tidak menghabiskan terlalu banyak Douqi-nya, dia sangat lelah secara mental. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan membaringkan tubuhnya. Tangannya menangkup bagian belakang kepalanya saat matanya melihat kegelapan yang tak berujung. Sesaat kemudian, dia sedikit menoleh, melihat lekuk anggun di bawah gaun putih di sampingnya dan tersenyum. Dia berkata, saat ini, kami telah mengumpulkan semua hal yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Namun, karena binatang kalajengking naga racun langit peringkat 6 itu, kemungkinan besar itu tidak akan dapat mencapai efek yang sempurna. Saya juga tidak begitu yakin apakah akan ada sequelae. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti persyaratan pil racun demi keamanan dan mendapatkan peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit. Kami akan berurusan dengan tubuh racun yang menyedihkan setelah itu. Kecuali jika ini adalah saat yang kritis,
yang terbaik adalah tidak menggunakan peringkat 6 monster core itu. Ya, terserah Anda untuk memutuskan masalah ini. Dokter peri kecil menganggukkan dagunya yang seputih salju dan dengan lembut menjawab. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Xiao Yan, tampaknya orang yang membuat keputusan atas masalah ini selalu Xiao Yan. Dia tidak menolak perasaan seperti itu. Sebagai teman, aku benar-benar sangat patuh. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas. Suaranya mengandung nada menggoda. Dokter peri kecil tiba-tiba tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera memutar matanya, melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, apakah itu, hanya teman ya? Hah? Xiao Yan tercengang oleh kata-kata dokter peri kecil. Dia bertukar pandang dengannya. Setelah itu, matanya tanpa sadar melayang. Dalam sekejap, suasana di bagian depan kapal menjadi sedikit aneh. Bang! Suasana aneh semacam ini tidak berlangsung lama sebelum dirusak oleh goncangan kapal yang tiba-tiba. Xiao Yan dan dokter peri kecil terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala. Dengan wajah serius, mereka menemukan bahwa kedua sisi terowongan ruang angkasa tidak jauh di depan, di mana dinding terowongan yang terbentuk dari kekuatan spasial berada, telah menjadi jauh lebih lemah. Sepintas orang bahkan tidak bisa melihat kegelapan di luar terowongan. Apa yang telah terjadi? Sebuah seruan kaget terdengar dari dalam kabin. Ziyan dan Xin Lan buru-buru berlari keluar. Dengan sapuan pandangan mereka melihat dinding ruang yang jauh lebih lemah. Dinding ruang di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Gaya luar telah merusak keseimbangan di dalam terowongan. Hati-hati, kekuatan luar telah merusak keseimbangan lubang cacing, Xin Lan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Ini, tidak pasti. Jika dinding ruang angkasa menjadi ilusi, sangat mudah terjadi badai ruang angkasa. Haruskah kita ditarik ke ruang hampa oleh badai? Sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup kecuali kita adalah elit Dawsuns. Xin Lan ragu-ragu sedikit sebelum berbicara dengan senyum pahit, sekarang kita hanya bisa berharap bahwa kita akan melakukannya, tidak memenuhi hal sialan itu. Menurut kecepatan kita harus segera mencapai dataran tengah. Xiao Yan merajut alisnya lebih erat saat mendengar ini. Dia menoleh ke dokter peri kecil, perlambat kecepatannya sedikit. Hati-hati dengan gaya hisap yang ditransmisikan dari luar dinding ruang angkasa. Ekspresi dokter peri kecil juga menjadi serius. Douqi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu segera melilit perahu. Setelah itu, kapal dengan cepat bergegas melalui terowongan ruang angkasa. Kelompok Xiao Yan menghabiskan 2 hari berikutnya dengan sangat gugup. Ini karena dinding ruang angkasa menjadi semakin ilusi. Ruang kosong hitam gelap bahkan muncul di beberapa tempat. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari lubang kemungkinan akan menyedot mereka jika dokter peri kecil tidak menggunakan douqi-nya untuk menstabilkan perahu. Meskipun demikian, perjalanan itu masih sangat menggetarkan jiwa. Untungnya, meskipun semuanya bergetar, yang disebut Space Storm tidak muncul. Kelompok Xiao Yan perlahan menghela nafas lega karena hal ini. Namun, pada hari terakhir, ketika mereka berpikir bahwa semuanya akan terus menjadi lancar, suara retakan yang jelas dan angin siulan yang tidak biasa tiba-tiba terdengar, menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Bab 945, Terowongan Menakutkan. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak. Itu secara kebetulan menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap turbulen yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal ruang angkasa, Xiao Yan, berulang kali gemetar, semacam perasaan seolah-olah akan runtuh. Badai luar angkasa. Xin Lan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi jauh lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan. Tidak disangka hal sial ini masih muncul. Apakah ini badai luar angkasa? Memang cukup menakutkan. Kekuatan spasial yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Dawsong akan kesulitan menampilkannya. Mata Xiao Yan menatap tajam pada badai berwarna perak, yang seperti ular piton besar, saat dia perlahan berbicara. Apa yang kita lakukan sekarang? Alis dokter peri kecil itu vertikal saat dia bertanya. Kita hanya bisa dengan paksa mengisinya. Menurut tebakanku, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa melarikan diri dari badai luar angkasa. Xin Lan dengan paksa menekan benang teror di dalam hatinya saat dia memberikan saran.
Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Dia melihat Space Storm yang secara bertahap berputar ke arah mereka. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, bersiaplah untuk maju. Anda akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengontrol kecepatannya." "Iya," dokter peri kecil mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya yang indah melayang kembali. Majestic Douki melonjak ke segala arah, berubah menjadi ular piton ungu keabu-abuan raksasa. Piton raksasa itu membungkus kapal di dalam tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit. "Pergi, Ziyan, Xinlan, pegang erat-erat." Sebuah tangisan yang dalam ditransmisikan dari mulut Xiao Yan. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan douki yang kuat dituangkan ke dalam kapal luar angkasa. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan dorong yang kuat yang menyebabkan kapal luar angkasa melesat seperti anak panah dengan suara "siu". Setelah memaksa kapal ke kecepatan maksimumnya, kapal luar angkasa berubah menjadi sosok berwarna perak samar. Dengan sekejap, ia melompat 1000 meter sebelum akhirnya berlari cepat ke badai perak yang mengamuk. Bang! Bang! Kapal luar angkasa baru saja memasuki badai ketika tubuh kapal mulai bergetar. Suara berderit berulang kali dipancarkan, seolah-olah itu adalah perahu kesepian yang menavigasi badai besar, menghadapi nasib sengsara karena hancur. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah suram saat dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang dipancarkan dari badai luar angkasa. Beruntung dokter peri kecil itu kuat. Jika itu orang lain, kemungkinan mereka akan kesulitan memblokir robekan spasial semacam ini. Meskipun ini masalahnya, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia harus keluar dari tempat sialan ini sesegera mungkin. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia mengatupkan giginya dengan keras. Douki yang lebih kuat ditembakkan. Kecepatan kapal luar angkasa secara bertahap dinaikkan hingga batasnya. Benang kekuatan tata ruang berwarna perak redup berkedip berulang kali seperti cahaya. Sosok kecil kapal ruang angkasa itu tidak signifikan dalam badai luar angkasa yang sangat besar. Meskipun Xiao Yan telah melepaskan maksimal perahu, kekuatan merobek ruang sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, piton energi ungu keabu-abuan yang sangat besar, yang telah melilit kapal luar angkasa, mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas, bahkan dokter peri kecil mengalami kesulitan sepenuhnya memblokir penghisapan ruang yang liar dan keras. "Ziyan, bantu dia!" Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya mengeras saat merasakan gundukan intens yang ditransmisikan dari badan kapal. Ziyan tidak melontarkan omong kosong apapun ketika dia mendengar tangisan Xiao Yan. Tangan kecilnya dengan cepat membentuk banyak segel yang membuat satu orang terpesona. Segera, gelombang dari cahaya berwarna ungu aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan cahaya kristal ini, tubuh kecil Ziyan tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat. Rambut ungunya juga tumbuh seperti rumput liar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seseorang dengan rambut yang mirip dengan air terjun berwarna ungu, memanjang ke pantatnya. Ziyan telah menggunakan teknik rahasia selama momen kritis ini, memungkinkan kekuatannya untuk ditingkatkan ke puncaknya. Ketika Ziyan menjadi kecantikan berambut ungu seksi itu, aura yang menyebar dari tubuhnya sangat meningkat. Pada akhirnya, itu sedikit melebihi aura Xiao Yan. Roh kondensat. Sebuah teriakan yang jelas ditransmisikan dari mulut Ziyan. Sebuah cahaya ungu cerah ditembak dari atas kepalanya. Itu samar-samar diaglomerasi dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Karena cahaya ungu Ziyan terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas penampilan roh binatang itu. Roh binatang berwarna ungu ini baru saja muncul ketika mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa ke arah langit. Suara itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna ungu samar yang berulang kali menyebar ke segala arah, menekan kekuatan robekan badai ruang angkasa. Tekanan dokter peri kecil segera berkurang dengan bantuan Ziyan. Wajah cantiknya tegang saat dia mengalihkan perhatian untuk dengan cepat memperbaiki piton energi besar yang telah dihancurkan oleh kekuatan yang merobek ruang. Wajah Xiao Yan sedikit mereda saat dia merasakan perahu yang agak lebih tenang. Namun, dia tidak bersantai sedikit pun di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kekuatan merobek badai akan menjadi lebih menakutkan. Itu hanya permulaan. Ketenangan tidak berlangsung lama seperti yang diharapkan Xiao Yan. Benjolan yang bahkan lebih kuat menyerang sekali lagi. Kekuatan spasial yang liar dan keras seperti banyak ular berbisa,
membentak orang-orang saat mereka keluar dari dalam badai. Mereka dengan kasar menggigit piton energi besar yang melilit kapal. Di bawah kekuatan dorong yang kuat, suara berderit yang dipancarkan dari kapal luar angkasa menjadi semakin intens. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kesungguhan. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Kedua tangannya menekan titik input energi di depan kapal saat gelombang Douqi mengikuti lengannya dan melonjak keluar seperti gelombang air. Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kecepatan dan mencegah kapal ditarik ke dalam ruang kosong oleh badai. Cahaya ungu di luar tubuh Ziyan juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, jari-jari kakinya tampak setengah inci di atas perahu. Lapisan kristal seperti cahaya berwarna ungu perlahan menyebar dari telapak tangannya sebelum berlama-lama di luar kapal. Adegan aneh mulai terjadi ketika aura cahaya berwarna ungu ini muncul. Kekuatan spasial liar dan keras yang menerkam dipantulkan kembali oleh cahaya kristal. Setelah itu, mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spasial. Suara ledakan muncul, menyebabkan ruang ilusi menjadi sangat terdistorsi. Cahaya kristal berwarna ungu itu efektif. Namun, itu menghabiskan Ziyan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, cahaya kristal berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya pecah. Tenggorokan Ziyan juga mengeluarkan erangan teredam rendah saat seutas darah segar mengikuti sudut mulutnya dan merembes ke bawah. Matanya yang seperti permata menjadi jauh lebih redup. Kakak Xiao Yan, kita akan mencapai pintu keluar. Suara gembira Xin Lan seperti tonik jantung saat semua orang mengatupkan gigi dan bertahan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memang melihat lingkaran cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar dari lubang cacing. Bang! Sebelum kelompok Xiao Yan bisa mengeluarkan teriakan gembira karena telah melihat pintu keluar, kekuatan tata ruang yang luar biasa menakutkan menghantam perahu dengan keras. Kekuatannya sangat hebat. Kalau bukan karena dokter peri kecil yang berusaha sekuat tenaga untuk merawat kapal, kemungkinan besar kapal itu akan tersebar di tempat. Xiao Yan menggunakan waktu singkat untuk melirik ke belakang. Matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat bahwa badai luar angkasa tiba-tiba menjadi luar biasa liar dan ganas pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan kapal luar angkasa dengan cepat melambat. Mata Xiao Yan memerah saat merasakan kecepatan kapal luar angkasa. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan kelompok mereka bisa melupakan kesempatan untuk melarikan diri. Mengaum. Raungan rendah ditransmisikan dari tenggorokan Xiao Yan. Banyak urat hijau muncul di wajahnya dengan ganas, tampak seperti cacing tanah. Douqi hijau giok dengan liar mengalir ke bagian dalam kapal seperti nyala api, menyebabkan kecepatan kapal luar angkasa sedikit meningkat. Kecepatan kapal luar angkasa baru saja meningkat ketika kekuatan isap yang dipancarkan dari badai melonjak sangat tinggi. Dalam sekejap, keduanya berakhir di jalan buntu. Badai luar angkasa yang sangat besar perlahan-lahan bergerak menuju kelompok Xiao Yan. Kecepatannya sudah mencapai maksimum. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan terseret kembali. Mata Xiao Yan berubah menjadi merah cerah. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Ziyan, datang dan tuangkan Douqi. Tingkatkan kecepatannya. Ziyan terkejut dengan sikap Xiao Yan ini. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan tambahan saat dia dengan cepat bergegas. Segera, tangannya diletakkan di titik input. Energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak keluar. Setelah Ziyan menggantikannya, Xiao Yan mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang besar terbentang. Sayap tulang segera bergerak dan dia terbang menjauh dari kapal luar angkasa di depan mata tercengang Xin Lan. Setelah itu, dia mendarat di ekor kapal dan melambaikan lengan bajunya. Angin yang menakutkan keluar dari lengan bajunya sebelum menabrak kapal, mendorong kapal luar angkasa ke depan. Saat Xiao Yan mendorong kapal luar angkasa, sebuah kekuatan balasan menyebabkan tubuh Xiao Yan terdiam sejenak. Namun, untungnya reaksinya cepat. Petir terang melintas di bawah kakinya. Sayap tulang mengepak liar di bawah gelombang suara guntur yang teredam, menghalangi kekuatan isap yang ditransmisikan dari belakang. Tubuhnya mengejar kapal luar angkasa. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari Space Storm di belakang menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan Ziyan saja, jelas bahwa dia mengalami kesulitan mempertahankan kecepatan, namun dokter peri kecil perlu melindungi tubuh kapal. Oleh karena itu, kapal luar angkasa yang didorong ke depan menunjukkan tanda bergerak mundur. Bajingan!
Wajah Xiao Yan memerah. Pembuluh darahnya berulang kali berdenyut. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal luar angkasa. Dia menjerit marah saat tangannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum mendorong perahu dengan keras. Orang bisa melihat kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang melesat keluar. Detik berikutnya, itu muncul di ujung terowongan. Akhirnya, itu melintas ke depan sebelum menghilang di dalam cahaya perak. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat kapal luar angkasa berhasil pergi. Dia menoleh sedikit dan melihat badai dekat. Kulit di kepalanya tanpa sadar menjadi mati rasa. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak afterimages berulang kali muncul. Detik berikutnya, kekuatan hisap menakutkan yang ditransmisikan dari belakang berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan sambil melarikan diri dengan cara gila ini. Tepat ketika dia hendak mengisi daya, kulitnya tiba-tiba terasa dingin. Tubuhnya segera menerkam ke tanah secara naluriah. Siu, kekuatan spasial berwarna perak setinggi 10 kaki melesat melewati kepalanya seperti ular perak. Setelah itu menabrak pintu keluar, menyebabkan cahaya perak melonjak liar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap berkali-kali lebih kuat dari belakang ketika cahaya perak melonjak. Hatinya terperanjat, sayap tulang bergerak, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya, berubah menjadi cahaya perak yang akhirnya mencapai cahaya perak, menandakan keluarnya terowongan. Tubuh Xiao Yan baru saja melakukan kontak dengan cahaya perak ketika tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang ini menjadi hampa kehidupan sekali lagi. Hanya badai luar angkasa yang masih mengamuk, dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Di tengah dataran hijau yang subur adalah tanah terbuka yang dipenuhi dengan pecahan batu. Tanah di tengah lapangan terbuka dipenuhi dengan banyak segel misterius. Segel ini memancarkan cahaya perak samar saat mereka samar-samar memancarkan riak ruang. Lapangan terbuka cukup sepi. Pada saat tertentu, angin liar tiba-tiba muncul entah dari mana. Lingkaran cahaya berwarna perak muncul dari tengah lapangan terbuka. Sosok perahu melintas sebelum dengan cepat menjadi lebih kecil. Akhirnya, itu mengungkapkan 3 sosok yang menyedihkan di atasnya. Lingkaran cahaya berwarna perak perlahan menghilang saat ketiga orang itu mendarat. Di mana Xiao Yan? Kenapa dia tidak keluar? Setelah mendarat, dokter peri kecil buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat bahwa sosok yang dikenalnya tidak bersama mereka. Pada saat ini, Ziyan sekali lagi berubah menjadi penampilan seorang gadis kecil. Namun, ekspresinya sangat pucat saat ini. Matanya yang seperti permata menatap tempat di mana lingkaran cahaya berwarna perak telah menghilang. Ada kabut tipis berkumpul di sana. Xin Lan juga terkejut sesaat karena ini. Namun, ketika dia melihat rune berwarna perak yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, "Tenang, kakak Xiao Yan telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa." Di mana dia? Dokter peri kecil dan Ziyan pada dasarnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, menuntut jawaban. Dia memang telah pergi. Namun, tampaknya posisi terowongan ruang angkasa telah berubah pada saat terakhir. Oleh karena itu, saat ini dia seharusnya dikirim ke tempat lain di dataran tengah, sedangkan di mana dia tidak ada, aku juga tidak tahu. Suara tergagap Xin Lan menyebabkan tubuh dua lainnya perlahan menjadi kaku.